Motor. Pada era awal 2000-an, kita memiliki pilihan varian motor yang nggak terlalu banyak. Yang mana di era itu, varian motor hanya ada motor bebek dan motor tangki depan aja, alias naked bike. Dengan pilihan motor tersebut, jadi di era 2000-an awal, motor biasanya digunakan oleh mayoritas kaum laki-laki. Karena pada era itu, motor bebek dan motor naked bike pasti menggunakan operan gigi untuk jalanin motornya. Jadi masukin gigi satu, baru bisa jalan motornya. Nggak cuman gas rem doang. Makanya kalau perempuan gunain motor gigi pasti akan lebih kagok buat jalanin motornya. Kenapa bisa? Ya karena pengoperasian motor gigi harus menyesuaikan RPM untuk pengoperan gigi. Sebagai contoh, kalau RPM terlalu tinggi dan gigi tidak dioper-oper, maka motor akan ngegerung. Dan kalau motor udah dioper ke gigi tinggi padahal RPM masih rendah, motornya pasti bakalan berat dan bahkan bisa sampai mati jika motornya menggunakan kopling manual. Makanya gak heran di era itu biasanya yang menggunakan motor pasti kaum laki-laki. Ditambah biasanya motor dengan tangki depan alias naked bike kebanyakan pasti menggunakan kopling. Yang mana untuk motor bebek yang tanpa kopling aja perempuan susah ngendarainnya, apalagi yang menggunakan kopling. Ya makin-makin. Tapi semua ini berubah, yang mana ada pabrikan besar di Indonesia yang coba keluarin motor dengan tipe matic. Dan karena motornya itu ada pasar baru untuk motor di Indonesia, yaitu pasar motor matic. Pabrikan apa itu? Ya, itu adalah Yamaha dengan Yamaha Mio-nya. Yamaha Mio berhasil jadi pelopor yang bikin motor matic naik daun sampai saat ini. Walaupun secara harfiah pabrikan motor yang memasarkan motor matic pertama di Indonesia adalah Kymco, tapi Yamaha Mio yang mempopulerkannya. Yamaha Mio bisa populer karena Yamaha Mio memiliki bodi yang kecil, ringan, dan yang pasti nggak perlu ganti gigi atau main kopling untuk jalanin motor ini. Dengan hal itu semua, Mio langsung jadi primadona. Selain Mio, pabrikan lain pun akhirnya mulai mengejar kesuksesan Mio. Dan ya, banyak pabrikan yang akhirnya mengeluarkan motor matic. Yang pada akhirnya, motor matic ini berhasil menggusur pasar motor bebek dan lainnya. Namun selain berhasil menggusur pasar motor bebek, dengan adanya motor matic, perempuan yang tadinya cuma diboncengin doang, saat ini sudah bisa bawa motor sendiri. Menariknya adalah, tren motor matic ini awalnya positif untuk hampir semua orang. Namun kelamaan, bagi anak motor yang sedang krisis identitas, mereka nggak suka melihat ada laki-laki yang naik motor matic. Yang pada akhirnya mereka membuat statement kalau motor matic adalah motor perempuan atau motor banci. Pertanyaannya, apakah motor matic adalah motor banci? Jadi bagi sebagian orang, motor sudah menjadi identitas lainnya dari diri orang tersebut. Jika orang itu suka berpenampilan klasik, biasanya motornya akan klasik. Kemudian jika orangnya suka berpenampilan sporty, biasanya motornya akan motor sport naked atau sport fairing. Ini berbeda dengan motor matic. Motor matic hanya untuk kaum kasual aja, yang berarti tidak ada segmen tertentu. Apalagi mengingat motor ini banyak digunakan perempuan. Akhirnya banyak anak motor yang sedang krisis identitas bilang kalau motor matic adalah motor banci. Nggak cuman motor banci aja, motor matic juga dikatain motor ompong, motor gas rem doang, motor lipstick, dan lainnya. Tapi apakah motor matic adalah motor banci? Jawabannya tentu aja bukan. Kenapa harus dikatain banci? Apakah dengan menggunakan kopling kalian merasa diri kalian adalah orang paling hebat di bumi ini? Apakah dengan menggunakan motor sport fairing cc 150 atau 250 kalian menjadi orang paling ganteng di bumi? Apakah dengan menggunakan motor yang ngoper gigi kalian menjadi orang paling lincah di planet bumi? Jawabannya enggak. Motor matic bukanlah motor banci. Lagi pula, semakin modern, motor matic semakin menyesuaikan karakter desainnya dengan gendernya. Sebagai contoh kita bisa lihat Yamaha Aerox. Apapun generasinya, Aerox selalu melekat dengan desain sporty dan laki banget. Bahkan kalau yang naik perempuan pun malah terlihat agak aneh. Kemudian selain Aerox, kita bisa lihat Honda Vario. Honda Vario dari dulu sampai sekarang selalu terlihat seperti motor bapak-bapak. Kalau ibu-ibu ke pasar naik Vario kelihatannya agak gimana gitu. Karena memang branding Honda untuk Vario sepertinya memang untuk bapak-bapak aja. Lihat aja iklannya Honda Vario, selalu lelaki dewasa yang menggunakan motor ini. Kemudian bagaimana dengan Yamaha Mio? Ya, Yamaha Mio memang terkesan seperti motor perempuan. Dan ya memang tujuan awalnya motor Mio memang hanya untuk perempuan. Tapi semakin kesini, Yamaha Mio seperti motor untuk semua gender. Nggak laki-laki, nggak perempuan, ya bisa-bisa aja sih menggunakan motor ini. Tanpa harus kalian katain naik motor banci. Lagi pula kalau kita mau ngomongin performance, oke, kalau dalam keadaan standar, motor matic tentu aja akan selalu kalah dengan motor bebek. Namun bagaimana jika sudah dalam keadaan bore up? Apakah motor matic masih bisa dikatain banci? Karena faktanya beberapa bore up motor matic sanggup melawan motor bebek bore up atau bahkan motor kopling 2 tak sekalipun. Dengan adanya hal tersebut, apakah motor matic adalah motor banci? Jawabannya sekali lagi ya bukan.
Walaupun memang motor matic tidak memiliki identitas pasti seperti motor bebek atau motor sport fairing, namun memang itu tujuannya. Motor matic memang ditujukan untuk penggunaan kasual. Tapi walaupun begitu, motor matic masih bisa diberikan identitas dengan cara memodifikasinya. Menariknya di sini adalah motor matic seperti motor bahan, mau dijadiin apapun bisa. Misalnya kalau zaman dulu mau bikin motor lowrider, motor matic bisa dirubah ke motor lowrider dengan cara yang proper. Coba bayangin motor bebek dijadiin motor lowrider. Jawabannya tentu aja nggak akan semenarik motor matic. Kemudian selain tampilan, kita bisa juga ngomongin mesin. Mesin motor matic juga bisa diotak-atik layaknya motor bebek. Bahkan sampai ada yang menggunakan mesin 4 silinder. Dengan adanya hal tersebut, modifikasi motor matic bisa dikatakan lebih luas daripada motor bebek ataupun sport fairing. Namun kenapa sampai ada yang ngomong kalau motor matic itu motor banci? Jawabannya tentu aja adalah orang yang baper. Baper kok sama matic? Anjay. Kenapa bisa baper? Ya gimana nggak baper motor bebek dia ditempelin atau ditinggalin sama motor matic? Tapi kita harus mengakui juga, terkadang user motor matic itu emang ngeselin. Ngeselinnya pakai banget, apalagi kalau yang bawanya bocil-bocil nanggung, yang mana mereka biasanya memodifikasi motornya dengan seadanya. Misalnya knalpot bobokan ember. Ya, knalpot ember emang ngeselin banget, apalagi bawahnya gasnya dibuka tutup terus-menerus. Makin ngeselin. Belum lagi kalau udah knalpotnya ember, mereka juga suka kebut-kebutan. Ini yang nggak jelas. Motornya kenceng enggak, suara doang cempreng. Ya emang sih nggak semua usernya begini, tapi kebanyakan ya begini. Apalagi kalau udah bergerombol, pakai helm full face, udah pasti berisik banget dan sangat-sangat mengganggu. Jadi ya semua karena ada sebab akibat. Kesimpulannya adalah, motor matic bukanlah motor banci, yang berarti motor matic motor semua gender. Memang motor matic jauh lebih mudah pengoperasiannya, tapi itu emang tujuan utamanya. Gini deh, untuk membuktikan mana yang motor banci, coba aja angkat 2 galon air mineral antara motor matic dan motor bebek. Mana yang bisa angkut 2 galon air mineral tanpa harus repot-repot? Motor yang bisa angkut 2 galon air mineral dengan mudah, udah pasti bukan motor banci. Iya kan? Gimana nih menurut kalian? Apakah motor matic adalah motor banci? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.